Maka jangan marah. Karena Rasulullah sendiri sudah pesan, la tahdhab walakal jannah. Karena orang yang sedang marah itu sarafnya dikuasai oleh setan. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita semuanya, umatnya ini menahan amarah. Iyyaka wadiyasira wal ghadab ing muring-muring fa innahu mongko setuhune ghadab iku minasyaitoni saking setan. Wa huwa utawi setan iku akdaru luweh nguasani ma ing barang yakunu kang ana apa ma ngalaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem tingkah muring-muring. Wa iya kalan wedya sira wa da'watal madlum ing dungane wong kang dizalimi. Fa innallaha mongko sedune Allah iku yastajibu ngijabahi Allah lahu marang matlum. Fa ingkana senajan ana sapa matlum iku kafiron wong kafir. Fa alaihi mongko melarat ing atase kafir. Apa kufruh kekafirane kafir. Iyyaka wal ghadab fa innahu minasyaiton. Hindari marah. Sebab apa? Sebab marah itu berasal dari setan. Dan setan itu lebih gampang menguasai dirimu di saat dalam keadaan marah. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Maka berhati-hatilah terhadap, kalau marah-marah kan ada yang terzalimi nanti. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Sebab da'watal matlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran. Doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah sekalipun ya kafir. Lah persoalan dia kafir atau dia enggak itu kan itu urusannya dia sendiri. Yang penting pesannya kita tuh jangan sampai kita marah-marah. Kita itu harus bisa mengendalikan dan memegang kendali sepenuhnya sekarang dan selamanya atas perasaan kita sendiri. Wa ghadabun utawi muring-muring iku min amali syaitoni, iku saking pekerjaane setan. La tahdhaban, aja muring-muring temenan sira li taatir rahman krana taat ar-rahmani marang Allah kang Maha Asih. Jadi marah adalah pekerjaan setan, maka jangan marah-marah karena hanya ingin taat kepada Allah. Jangan ikuti pekerjaan setan. Karena setan itu akan selalu menyesatkan, menyengsarakan dan membuat hidup kita menjadi menderita. Kita harus ingat bahwa kita ini dulu asalnya dari surga, maka ayo kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa kembali ke asal kita itu ke surga. Kalau kita selalu mengikuti ajakan setan, setan itu akan mengajak ke kita hal-hal yang jelek, dan setan juga akan mengajak dan diajak menemani setan untuk menempati tempatnya yaitu neraka. La tuti ojo anut sira asyaitona ing setan. Innahu sak temene setan iku ngaduwun iku musuh. Kana ana sapa setan
iku yudhilluka nyasarake sapa setan ing sira nganil haqqi saking barang kang hak ub'udu ngedo sira kabeh. Jangan sekali-kali kita mengikuti pekerjaan setan. Bahaya. Sebab setan itu menyesatkan dan menyengsarakan. Masya Allah. Nah, solusinya gimana? Kalau kita sedang marah, maka jangan berbuat apapun. Karena orang yang sedang marah itu kalau berbicara pasti menyakitkan. Orang yang lagi marah kalau bertindak pasti melukai. Orang yang lagi marah kalau memutuskan suatu perkara pasti tidak adil. Ada dikasih solusi, 1 wudhu, 2 duduk, 3 berbaring seperti orang meninggal dunia menghadap ke barat. Insyaallah. Saat membaca zikir bisa meredakan amarah. Ulang terus. Belum bisa ulang lagi, wudhu lagi, begitu. Insyaallah. Redakan marah itu dengan duduk atau berbaring. Dan banyak membaca istighfar. Wudhu. Hodbaka ing muring-muring sira. Sakkan ngeleremno sira. Bitijain kelawan turu miring. Wajulusin lan lungguh. Wastaghfiron lan jaluk ngapura tenan ing sira. Istighfar. Tawadduan lan wudu tenan sira. Dzakarus ing mengkono kang tinutur jaga sira. Redakan amarah dengan duduk, berbaring, baca istighfar, baca sholawat, terus wudu, sering wudu, ulang lagi wudu lagi. Insyaallah. Nah, kalau dikuasai masih marah-marah terus, ya jangan ikuti marah itu. Kalau masih ada dipancing provokasi, tidak usah didengarkan. Kendalikan amarah, tahan sebentar, alihkan untuk kegiatan yang lain, supaya kita bisa tenang. Yang bisa membuat hati kita tenang cuma ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bisa membuat hati kita tenang, ya ingat Allah, istighfar. Dicaci-caci orang, ya udah dengarkan saja, enggak usah ikut mencaci. Boleh jadi itulah cara Allah untuk menunjukkan bahwa inilah kesalahan saya, inilah kekurangan saya, inilah dosa saya. Dan ini cara Allah untuk kalau kita ikhlas dicaci maki oleh orang dan kita tidak membalas mencaci maki atau membalas kemarahannya orang itu, inilah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau ingin marah Pak, ingin marah, coba tahan sebentar, tahan napas, istighfar, masuk kamar mandi, terus wudhu, kalau bisa mandi besar, keluar cek, kok masih ingin marah lagi, ulangi lagi, mandi lagi, wudhu lagi, insyaallah. Kok masih mau begitu, ya sholat. Karena kemarahan itu bahayanya yaitu menghalangi kita ini akan berbuat bijak. Karena apa? Orang yang marah itu pasti ada bibit-bibit kebencian. Nah, kebencian ini menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Dan kemarahan itu akan juga menumbuhkan dendam. Padahal dendam ini menghalangi untuk berbuat adil. Nah, marah ini kita kalau bisa menjadi orang bijak ini marah tapi harus baik. Marah baik, adil dan bijak. Insyaallah. Subhanallah. Semoga kita bisa menahan amarah. Karena sudah ngaji ini, ayo kita praktekkan. Ayo
kita ingat dulu itu loh, makalah inna syadida laisa bisurngatin bal man nafsahu yamliku indal ghadabika. Orang yang kuat itu bukan kuat bantingannya, kuat pukulannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarahnya. Ayo kita menjadi orang yang kuat. Semoga kuat juga iman kita, semakin kokoh dan kuat juga takwa kita. Ayo kita jaga semuanya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita kelak atau nanti dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Jangan sampai ada dendam dan amarah. Karena kebanyakan orang itu kalau sudah marah, karena kemarahan itu bisa menghalangi berbuat kebijakan kita. Kebaikan kita itu terhalangi oleh kemarahan itu. Maka jangan sampai kebencian itu menghalangi dalam berbuat kebaikan. Dan jangan sampai juga dendam itu menghalangi kita semua berbuat adil. Dan jangan sampai juga marah itu kita terus tidak berbuat baik, tidak berbuat adil dan bijaksana. Itu harus kita hindari pokoknya. Insyaallah ngan hikmatin la yam na'angka hudbuka ngan hasanin la yam na'angka buhduka. Pun ngaten riyen mugi-mugi wonten manfaatipun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.